thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa thabata fi sahih, dan ada dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu menolong seorang hamba. Allah itu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi artinya gini, siapapun orangnya ketika dia menolong saudaranya, maka pertolongan Allah akan ada pada dia. Jadi hadisnya sahih, bahwa yakinnya itu. Ini artinya dalam konteks takziah kita peduli dengan kepekaan terhadap status sosial. Kita datang kepadanya, kemudian kita menghibur dia yang dalam terkena musibah, kematian, atau sehingga ada dalil yang mengatakan bahwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, orang datang takziah itu dalilnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa'lam, dan ketahuilah anna ta'ziyata, bahwasanya takziah melayat itu mustahabbatun, disunnahkan. Melayat itu disunnahkan qabla dafni wa ba'dahu, sebelum jenazah itu dikubur dan sesudah dikubur. Jadi sebelum si jenazah itu dikubur dan sesudahnya, maka takziah disunnahkan. Nah, sunnahnya orang takziah itu ketika jenazah masih ada, ya sunnah. Ketika jenazah sudah dikubur juga masih disunahkan. Qala ashabuna, berkata para ulama-ulama kita, ulama-ulama Syafi'iyah. Qala ashabuna, berkata para ulama-ulama kita, yadkhulu waqtu ta'ziyati min hina yamutu. Para ulama-ulama kita mengatakan masuknya waktu takziah itu ketika mulai orang itu meninggal. Jadi ketika orang sudah meninggal, maka waktu takziah udah masuk gitu. Ya, udah boleh datang. Kalau di Sekaratul Maut, kalau mau datang nggak apa-apa. Umpamanya apa itu juga ada, bahkan menangisi juga kemarin Abdulnya malah di situ. Ya, sebelum meninggalnya. Kalau kita dua-duanya diambil. Ya, Abdul dapat, udah meninggal juga. Nah, sebelum meninggal udah ditangisin, lebih-lebih setelah meninggal. Belum meninggal Sekaratul Maut udah nangis. Puncaknya meninggalnya itu biasanya. Gitu. Kemudian apa? Waya pokoknya salah satu ayamin ba'da dafni. Waya pokok, dan takziah itu terus disunnahkan sampai 3 hari setelah jenazah itu dikubur. Sampai 3 hari setelah jenazah itu dikubur. Hari pertama meninggal Senin, Selasa, Rabu. 3 hari takziah sunnahnya. Ya. Jadi kalau pada waktu nanti orang meninggal yang kita kenal, tetangga kita atau saudara kita, umpamanya ya, hari Senin meninggal, ya Selasa kita bisa datang, masih disunahkan. Rabu juga masih disunahkan datang. Orang hari yang datang kita nggak datang, gitu. Ya, tetap datang 3 hari sunnah takziah. Wasalah satu ala taqribi la ala tahdidi. 3 hari sunnah takziah itu hukumnya ala taqribi, atas dasar apa? Kira-kira ya, mengira-ngiraan. Hukum sunnah 3 hari atas dasar takrib, mengira-ngiraan. Kira-kira. Jadi standar analis bahwa 3 hari itu disunnahkan takziah. Bukan standar tahdid, hitungan secara pasti, hitungan hari pasti gitu. Bukan hitungan secara pasti, artinya kepastian bahwa itu sunnahnya 3 hari, bukan dengan dalil Quran dan hadis umpamanya, enggak begitu.
Jadi hitungan pengira-ngiraan 3 hari. Qalahu Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini min ashabina. Hal ini dikomentarkan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini min ashabina, salah satu termasuk ulama kita, ulama Syafi'iyah. Gitu ya. Jadi standarnya 3 hari takziah itu dasarnya adalah alat takrib, pengira-ngiraan 3 hari, dan dihukumi sunnah takziah dalam 3 hari itu, bukan alat tahdid secara hitungan pasti. Artinya 3 hari pasti sunnah, bukan ketentuan secara qat'i ya, qat'i dari Quran dan hadis bahwa harus 3 hari, enggak, hanya pengira-ngiraan aja. Ini ada analisnya, masalah analis ulama. Kalau ashabuna, berkata para ulama-ulama kita mengatakan wa tukrahu ta'ziyatu ba'da salasati ayyamin. Makruh hukumnya takziah setelah 3 hari dari meninggalnya mayit atau jenazah itu. Jadi ada ulama yang memakruhkan dari keempat baru datang takziah, itu hukumnya makruh. Ada yang bilang begitu. Kenapa dikatakan makruh? Alasannya li'anna ta'ziyata litaskini qalbil musabi. Karena takziah itu adalah tujuannya untuk menenangkan hatinya orang yang terkena musibah. Untuk menenangkan hatinya orang yang terkena musibah. Wal ghalibu sukunu qalbihi ba'da salasati. Dan pada umumnya tenangnya hati orang yang tertimpa musibah, keluarganya, itu setelah 3 hari. Rata-rata orang udah agak tenang hatinya, dia udah bisa tawa. Ada yang bilang makruh umpama sudah 3 hari kita baru takziah umpamanya, dengan catatan kita nggak kemana-mana loh kemarin, di rumah gitu, cuma kita nggak datang. Hingga hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru datang, itu udah kena hukum makruh kata ulama. Kenapa? Karena nanti begitu, karena tujuannya takziah itu adalah untuk menenangkan hati orang yang terkena musibah, keluarganya itu. Tenangin dia, kita datang, dia senang hatinya. Dan diperkirakan oleh para ulama pada umumnya orang yang ditinggal kematian itu setelah 3 hari maka hatinya sudah tenang. Nah, udah reda, udah tenang. Ya, pamannya nangis ya, matanya bengkul, bengkak udah hilang, udah bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, terus kata ulama begini, fala yujaddidulahul husnu. Maka janganlah orang yang bertakziah itu menambah kesusahannya. Gitu. Maka janganlah orang yang bertakziah itu menambah kesusahannya sih ahlul mayit, keluarga si mayit itu. Menambah kesusahan maksudnya bagaimana? Dengan cara kita datang takziah, yang mestinya orang sudah tenang hatinya, kita datang justru dia berbalik sedih. Gitu ya. Sedih lagi. Mesti kalau orang nanya ya, iya kan? Dia nanya gimana meninggalnya Lukman. Itu. Ditanya Lukman, tahu yang meninggal kapan? Nah, begini ceritanya, begini. Kan terbayang lah ya kan? Nah, kemudian apa? Terus sedih lagi. Nah ini yang mestinya hatinya sudah menjadi. Jadi menurut analis para ulama 3 hari orang udah tenang hatinya. Tapi begitu kita datang hari yang keempat atau kelima justru akan menambah kesedihannya, berulang lagi. Gitu ya. Kalau sekarang kan dipaksa. Artinya bagaimana? Meninggal orang tua kita umpamanya. Ya karena besok harus kerja. Jadi dikasih libur itu doang. Akhirnya besok kerja. Itu kerja kena aktivitas, nggak ada sedih-sedihnya. Ini biasa aja. Ya, karena aturannya, aturan bekerja. Jadi juga yang pernah sampai seminggu atau 2 minggu. Ya, itu sih
terserah kita, yang penting berkampung itu hanya 3 hari itu, ya. Jangan lebih. Dapat pertama dari ulama-ulama kita. Nah, hal ini dikatakan hakadha qalahu jamaahir min ashabina. Hal ini dikomentarkan oleh sekelompok ulama dari ulama-ulama kita yang mengatakan makruh hukumnya takziah lebih dari 3 hari. Ya. Kemudian apa? Karena memandang takziah itu adalah tujuannya untuk menenangkan hatinya sahibul musibah. Justru dengan datang lebih dari 3 hari kita ke rumahnya, justru akan menambah atau memperbaharui kesedihannya. Gitu. Nah, ini disampaikan oleh banyak dari ulama-ulama kita. Abul Abbas Ibnul Qas mengatakan la ba'sa bi ta'ziyati ba'da thalatha. Tidak mengapa takziah setelah 3 hari. La ba'sa bi ta'ziyati ba'da thalathati, tidak mengapa. Enggak masalah orang takziah setelah 3 hari, hari yang keempat, hari yang kelima enggak masalah. Bahkan beliau mengatakan bal yabqa abadan wa intala zaman. Bahkan apa? Bahkan takziah itu selama-lamanya, kapan saja. Mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, gak masalah. Wa intala zaman, sekalipun waktunya lama umpamanya, gak masalah. Ini pendapat Abul Abbas Ibnul Qas. Beliau juga salah satu termasuk ulama Ashabus Syafi'iyah juga. Wa hakka hadza aidan Imamul Haramain an ba'di ashabina. Hal ini juga diceritakan oleh Imamul Haramain. Imam Haramain salah satu an ba'di ashabina, beliau salah satu termasuk ulama kita. Jadi Abul Abbas Ibnul Qas dan Imam Haramain mengatakan hal yang sama. Artinya apa? Takziah tanpa batas. Imam Haramain yang beliau ulama. Jadi umpamanya ini terjadi khilaf berarti di kalangan Syafi'iyah, saya sudah ada khilaf. Itu mendatang sebulan umpamanya, ya nggak apa-apa. Tapi pendapat kita pakai pendapat Imam Haramain atau Abul Abbas Ibnul Qas. Nah, sementara pendapat yang dipilih bagaimana kalau ada perbedaan pendapat para ulama-ulama Syafi'iyah. Wal mukhtaru annaha la tuf'alu ba'da thalathati ayyamin. Wal mukhtaru, adapun pendapat yang dipilih, annaha, bahwasanya takziah itu la tuf'alu, jangan dikerjakan ba'da thalathati ayyamin, setelah lewat 3 hari. Nah, pendapat yang mukhtar yang dipilih ya sudah, kalau udah lewat 3 hari nggak usah. Ya, alasannya seperti tadi. Tapi ngelihat-lihat ya, lihat-lihat keadaannya. Adapun pendapat yang dipilih bahwasanya takziah itu tidak usah dilakukan setelah lewat 3 hari illa fi surataini, kecuali pada 2 contoh. Jadi 2 contoh ini nih. Istisna huma ashabuna au jama'atun minhum. Para ulama-ulama kita membuat pengecualian. Ashabuna au jama'atun minhum, para ulama-ulama kita dan sekelompok ulama-ulama Syafi'iyah membuat pengecualian 2 pengecualian. Asalnya memang apa? Setelah 3 hari takziah makruh, nggak usah, bahkan dihukumnya makruh. Tapi karena ada beda pendapat para ulama, sehingga ada pendapat yang dipilih nggak usah takziah setelah lewat 3 hari, kecuali ada 2 contoh ini. Nah, 2 masalah atau 2 kejadian. Nah, bagaimana bentuk 2 contoh ini sehingga orang boleh takziah lebih dari 3 hari umpamanya? Wa huma idza kana al-mu'assi aw sahibul musibati ghaiban haladafni. Yang pertama adalah keadaannya bahwa orang yang bertakziah atau sahibul musibah, orang yang tertimpa musibah, si keluarga kematian itu ghaiban, dia tidak ada di rumah ketika si mayit itu dikubur.
tetangga kita meninggal, ya. Nah kita nggak ada di rumah, lagi pergi, gitu ya. Kan mau takziah sementara kita masih di luar, dalam perjalanan dan sebagainya, nggak ada di sini lah katakan. Ya kalau masih Jakarta sih bisa pulang ya, umpamanya ke daerah. Kebetulan pulangnya seminggu umpamanya. Kalau kita pulang kita takziah ke rumahnya, itu kebolehannya. Ya. Yang kedua apa? Sahibul musibahnya juga nggak ada di situ. Keluarganya umpamanya yang meninggal, umpamanya istrinya, suaminya lain nggak ada di rumah, gitu ya. Ya kalau kita datang nggak ada sahibul musibahnya, dia juga lagi di luar kota umpamanya, atau nanti bagaimana, ya intinya dia belum pulang juga, sehingga sampai jenazah itu dikubur dia juga belum pulang. Nah itu gitu. Nah itu kebolehan apa? Bahkan umpamanya dia baru pulang seminggu, nah, kita baru boleh takziah seminggu setelah ada dia. Boleh begitu. Nah ini bagi yang apa? Bagi yang belum sempat takziah. Ya, tapi umpamanya udah datang kan orang meninggal itu juga nggak apa-apa. Ini kan masalah waktu, lebih dari 3 hari. Tuan rumahnya nggak ada. Ketika ada ulama, sebagian ulama yang membicarakan bahwa makruh hukumnya takziah setelah lewat 3 hari dan lain sebagainya, menurut pendapat yang dipilih adalah ada kebolehan orang apa takziah lebih dari 3 hari baru sempat datang. Alasannya jika pada waktu meninggalnya di hari pertama, kedua sampai ketiga orang itu tidak ada di kampungnya, masih dalam perjalanan atau di luar kota. Yang kedua, sahibul musibahnya juga nggak ada di situ. Jadi baru pulang seminggu kemudian, pamannya kemudian kita takziah, itu ada kebolehan. Nah, pilihan itu alasannya dua itu. Ya. Nah kemudian apa? Wattafaqa ruju'uhu ba'da salat. Nah kemudian si sahibul musibah, keluarganya atau orang yang takziah itu baru kembali setelah 3 hari lewat. Ya, ya kalau begini ada kebolehan akhirnya. Kemudian qala ashabuna, berkata para ulama-ulama kita. Berkata para ulama-ulama kita, at-ta'ziyatu ba'da dafni afdal min qablahu. Takziah setelah jenazah itu dikubur itu lebih utama dari apa? Sebelum jenazah itu dikubur. Jadi lebih afdalnya setelah jenazah itu dikubur. Nah, kenapa afdalnya takziah setelah apa? Setelah mayat itu dikubur. Li'anna ahlal mayyiti masyghuluna bitajhizihi. Li'anna ahlal mayyiti masyghuluna bitajhizihi. Karena keluarganya si mayit itu disibukkan dengan mengurus jenazah itu. Karena keluarganya si mayit disibukkan dengan mengurus jenazahnya. Wali anna wahsyatahum ba'da dafnihi li firaqihi aktsar. Yang kedua alasannya, dan karena bahwasanya apa? Rasa tidak menentu ya, kesedihan ya. Kesedihan, kehampaan, kepiluan itu terjadi bagi keluarganya si mayit itu setelah mayit itu dikubur dan dia terpisah dengan si mayit itu lebih terasa ya. Tidak menentuannya hati, pikiran dan sebagainya itu lebih terasa ketika si mayit itu sudah dikuburkan, karena si keluarga dengan si mayit sudah terpisah, sekarang sudah berpisah. Itu lebih berasa. Jadi umpamanya kita nanti hadir di situ takziah itu lebih terobati. Makanya afdolnya ziarah apa takziah setelah mayat itu dikubur itu anjurannya di situ, sehingga lebih afdol karena lebih terobati dan lebih menghibur. Nah ketentuan keafdolan ini dengan catatan begini, hadza idza lam yura minhum jaz'an syadidan. Jika orang yang takziah itu tidak melihat keluarga si mayit itu dalam keadaan apa? Jaz'an syadidan, dalam keadaan mengeluh, menangisi dan lain sebagainya ya. Itu sangat gitu, dalam keadaan apa? Kacau balau lah, kacau. Dengan catatan tidak begitu, maka mendahulukan takziah pada waktu mayat masih ada itu lebih utama. Tujuannya apa? Liyusakinnahum, tujuannya untuk menenangkan hati mereka. Gitu ya. Jadi lihat-lihat ya.
Ya, Allah a'lamu ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui, maha mengetahui. Wa yustahabu ayya'umma bi ta'ziyati jami'anil mayyiti wa aqaribahu al-kibaru was-sigharu war-rijalu wan-nisa'u wallahu a'lam bissawab.